Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia memberi pengungkapan tentang kehidupan dalam hidup setiap orang percaya yang hidupnya Kristus. Dalam era sekarang, banyak orang remaja yang tidak mau terlibat dalam kegiatan hidup gereja. Dalam kitab Galatia bab 2 ayat 20, ayat ini memberi penjelasan bahwa dalam hidup dengan penuh kasih dan pelayanan kita dapat menjadi pengingat dan mereka bahwa setiap orang yang bisa dan itu semua ditemukan dalam hubungan mereka dengan Kristus. Perlu kita mengenali semua dan kita sadari bahwa dalam hidup kita tidak hanya mencari kepuasan pribadi, namun juga berkontribusi positif bagi dunia dan sesama di dalam Kristus. Bukan hanya menjalankan perintah agama, melainkan membawakan nafsu itu dengan hal ini dapat menunjukkan bahwa Kristus mengatur yang jauh hidup dalam Kristus adalah proses transformasi yang terus menerus kita untuk serupa dengan Kristus yang mencari pemahaman kita tentang kehidupan Kudus yang hadir dalam hidup sehari-hari. Dan bagaimana kita bisa lebih berkembang dan berkembang dan berkembang dalam membuat keputusan, respon yang aman dan mengatasi godaan. Ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini harus jadi terang. Oh Tuhan, makanlah hidupku. Selagi aku masih Tuhan, bila saatnya nanti sudah kita dari saya Tuhan beserta kita. Puji syukur kita dari Tuhan yang kasih atas segala rahmat dan penyertaannya kita selalu dapat melakukan di sini. Mari kita sendiri dari Yesus Kristus selamat datang dalam sesi yang berterima hidup dalam Kristus. Tema ini bukan hanya sekedar ucapan, tetapi merupakan panggilan yang menjalani bagi kita semua sebagai pengikut Kristus. Pada masa hari ini, kita sebagai orang muda banyak sekali menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan yang berberangkat dalam Kristus. Godaan dan tekanan dari dunia seringkali mengaburkan jalan iman sehingga membuat kita semua jauh dari ajaran Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti menginginkan kasih dan ajarannya, membentuk cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Hal ini adalah perjalanan spiritual yang mengajak kita untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Melalui kategori ini, kita akan mempelajari berbagai aspek kehidupan dalam Kristus, mulai dari pengalaman spiritual dan mendalam juga panggilan untuk melayani sesama. Kami mengajak kita semua yang berada di sini untuk membuka hati dan pikiran, bersedia mendengarkan, belajar, dan berbagi pengalaman. Selamat mengikuti kategori ini dan semoga kita semua semakin dekat dan bisa punya kehidupan. Amin. Itu pertama sebuah yang disebutkan malam ini, melakukan sebenar sama dengan pengalaman Kristus dan kita ada Kristus ini. Yang baik untuk
sehingga mendapat makna selalu berbahagia. Kiranya akan hadir dengan kami dan kami bersatukan dalam persekutuan dengan Kristus. Pada malam hari ini kami berkumpul untuk mengingatkan sekali untuk diri dalam Kristus Kristus dalam hati dan kami sehingga mendapat menyenangkan dan menerima sakramnya yang penuh daya hati. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Bapa kami yang hidup dan bahagia kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, di sini untuk memberikan deskripsi kami memohon dari dua orang yang saya dulu di depan, Aisyah. Dekat ya mana? Ini kakaknya. Ini enggak dikat kah? Dikat. Pembacaan dari Firman Paulus kepada jemaat bab 2 ayat 15 sampai 21. Yang pertama juga untuk orang Kristen sebelum Yahudi. Menurut lahir, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ketika tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dari Kristus. Kami pun percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan karena iman dengan Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang karena melakukan hukum Taurat. Namun, jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dengan Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah orang yang dosa? Sekali-kali tidak. Jika aku membawa kembali apa yang telah kuubah, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Sebab aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman kepada Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak melawan Allah, sebab sekiranya ada pembenaran mengenai hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus. Demikian sabda. Di dalam keegoan
Baik teman-teman, melalui pendalaman diskusi tadi, ini kami mengajak kalian untuk dapat membuat beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada kalian. Yang pertama, apa judul dari istilah cuti yang telah kita dengar tadi? Ya, tadi kan kita sudah membaca judul cuti, jadi teman-teman harus menjawab judul dari cuti. Bagi yang tahu bisa teman-teman diri masuk menjawab. Jadi silakan dulu. Nama saya menjawab judul Jawabannya benar. Teman-teman, ada satu lagi ya. Yang kedua itu apa saja yang menjadi contoh tentang hidup dalam hasil tersebut. Nah, teman-teman dalam soalan kedua ini bisa dijelaskan dengan yang kita rasakan di hidup sehari-hari. Jadi apa sih yang terjadi? Contoh kita bisa memiliki kasih Kristus ada dalam diri kita sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung sharing menjelaskan. Nah, contoh mulai dari kasih Kristus itu kita mengalami ketika kita melakukan sesuatu, kita merasakan bahwa Tuhan itu selalu hidup berganti dan selalu menyertai setiap proses perjalanan hidup. Dan bukti dalam kita hidup dalam kasih Kristus itu kita rajin pelayanan, ikut segala seminar, datang ke. Nah, salah satu yang kita lakukan sekarang adalah kita berusaha untuk hidup lebih dekat dengan Yesus. Kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Kita rajin membaca kitab suci, kita datang ke gereja. Nah, itu adalah contoh bahwa kita hidup dalam kasih Kristus. Mungkin dari teman-teman semua ada yang sharekan bagaimana kalian hidup di dalam Yesus, bagaimana kalian memiliki kasih Kristus itu sendiri di dalam hidup. Sekian teman-teman ini menjawab pertanyaan tadi, kami persilakan. Teman-teman ada yang mau sharing? Oke, contoh hidup itu kayak kita tuh apa sih yang kita lakuin kalau hidup Yesus kayak ada itu dampaknya nah itu apa aja gitu. Jadi kita bisa menjelaskan dan kita ceritakan dari apa aja terus gimana yang kalian rasakan terus dampaknya gitu. Jadi ada yang mau sharing? Baik, jika tidak ada yang sharing, kami akan memberikan waktu untuk Kak Fani memberikan sharing kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2.
daripada komunitas sendiri. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang ingin menceritakan ketika dari jatuh-jatuhnya nanti ada banyak masalah problem dalam hidupnya. Bagaimana cara agar kita itu selalu mengeluarkan diri kita itu dengan hal-hal yang lebih positif. Ya, kalau misalnya kita lagi jalan, terus kita melakukan apa? Kita lebih baik tentang Yesus atau teman-teman semua lebih memilih hal-hal dunia yang duniawi, di mana hal duniawi ini adalah hal-hal yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang positif seperti melakukan perjudian atau lain sebagainya. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, berarti kita sedikit-sedikit kita merasakan masalah, merasakan kegagalan. Intinya kayak kita tuh merasa lagi merasa cemas akan sesuatu. Apa ya kayak berdoa, berdoa, dan sebagainya. Jadi teman-teman ada di Indonesia. Kalau ada kamu yang maju, mau peserta untuk maju, atau boleh juga bercerita di depan ini. Coba lah. Dari dulu tidak apa-apa. Tidak usah takut berbicara dengan kami di sini juga masih belajar dan kita sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan. Mungkin ketika kalian kayak merasa putus asa atau bingung, mungkin teman-teman lain bisa saling menguatkan. Kita kan sharing, kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, kisah hidup kita. Mungkin kita masih belajar untuk ketika kita melalui sesuatu yang dengan kita risau, kita jadi dekat dengan Tuhan atau Allah sebagainya. Mungkin kalau dari peserta yang ada di Tuhan yang mungkin belum siap atau belum dengan apa yang mau ceritakan, mungkin dari kakak-kakak ada yang bercerita. Teman-teman, kita sebagai orang muda pasti seringkali mengalami masalah. Apalagi hidup di zaman kita ini makin banyak hal-hal duniawi yang membuat kita tergoda. Maka mungkin kita seringkali ketika contohnya ketika ada kegiatan seperti ini, kita lebih milih apalagi hujan, lebih milih di rumah, di kamar nih enak nih, kalau TikTok, kita pasti lebih milih. Tapi kita tuh harus menyadari bahwa kadang yang seperti itu ini menjauhkan kita dari Tuhan, dari Yesus, dari gereja pertama. Setelah gereja ini, kalau bukan kita orang muda, siapa lagi kan yang bakal bekerja di sini melayani? Makanya kita sebagai orang muda harus bergerak, harus berani melayani, harus berani tampil ke depan. Kita sama-sama belajar, saling belajar, belajar. Seperti itu. Terus saya pengalaman kalau buat saya sendiri sih pernah mengalami rasanya tuh masih diri terendah, bahkan merasa tak punya siapa-siapa walaupun di saya ini banyak orang banyak berangkul, tapi saya merasa saya sendiri, bahkan saya merasa Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada di sini saya terbantu bersama saya. Padahal masalah saya ini belum menyelesaikan yang satu, sama yang satu. Tapi meskipun orang-orang pada bilang jangan menyerah, jangan putus asa, yakin berdoa terus, Tuhan pasti nolong, Tuhan pasti bantu. Peristiwa yang saya alami beberapa bulan berturut-turut, saya merasa saya tidak kuat lagi, bahkan saya ingin mengakhiri hidup. Tapi ternyata Kudus itu bekerja dari diri saya. Saya dapat kekuatan dari mana? Saya berani
gabung ke dalam lingkungan di tempat saya di perantau, saya kan perantau, tapi saya kan di perantau jauh dari orang tua, jadi tinggal sendiri. Tapi entah nggak tahu kenapa ketika saya setelah 3 bulan merasa menurut diri dari rumah di kos terus pulang sekolah di kos nggak kemana-mana, berharap teman-teman mau berteman sama saya, tapi saya menutup diri. Saya merasa orang-orang itu teman sama kita cuma karena kita ada masalah, cuma pengen tahu mungkin membantu. Jadi saya menutup diri. Tapi setelah di bulan Mei kalau nggak salah, nggak tahu itu kan bulan Rio kan. Tiba-tiba saya berani untuk tergabung lingkungan, berolahraga bersama, ikut latihan pon di gereja seperti itu. Dari situ saya semakin menyadari ternyata lewat masalah yang kita hadapan, lewat masalah yang kita alami, ada hikmah dari baliknya. Mungkin Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa semakin kamu menjauh dari Tuhan, semakin kamu menjauh dari semua orang, semakin kamu menutup diri, itu bukan solusi satu-satunya. Karena semakin kita jauh dari orang-orang, semakin menutup diri, semakin rasanya pengen mengakhiri hidup, pengen tak mau hidup lagi, karena tak mau membaik masalah yang ada di dunia ini. Maka dari situ diharapkan teman-teman semua mau terlibat selalu hidup dalam Kristus, mendengar panggilannya, ikut kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan gereja. Jadi mungkin ada yang ingin ceritakan pengalaman pribadi. Kadang kita lanjutkan. Terima kasih untuk saya sudah berani memberikan pengalaman hidup kepada teman-teman semua. Dan yang perlu kita sadari bahwa dalam apapun kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu sudah pasti. Berjalan bersama Tuhan adalah jalannya itu kita akan mengalami kehidupan yang indah. Namun ketika kita berjalan sendirian itu kalau dunia yang mungkin iya sih menyenangkan hati kita, namun ini tidak permanen. Ya, suatu waktu Tuhan akan mencabut hal yang bikin kita jatuh. Yaitu ingin kita selalu kembali dan selalu melayaninya dengan terima kasih. Teman-teman, melalui bacaan kitab suci, dalam kitab suci dan juga dalam manusia ini, bagaimana yang telah dicontohkan oleh Yesus tadi, kita mengetahui bahwa kita telah disalibkan bersama dengan Kristus, menandakan bahwa kehidupan kita, kehidupan yang telah kita lalui, segala dosa, kesalahan kita, hal-hal yang menjadi bahaya bagi kita jauh dari Tuhan, telah disalibkan dan di dalamnya terdapat transformasi yang terjadi. Sekarang ini kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam Tuhan. Kristus itu akan berjanji kepada orang yang percaya. Jadi jangan takut ketika kita hidup dengan Kristus, kita mengalami kesulitan. Namun ketika kita hidup bersama dengan Kristus, kita akan mengalami kebahagiaan. Mungkin prosesnya tidak mudah, tetapi teman-teman harus percaya bahwa meskipun prosesnya tidak mudah, Tuhan tidak akan memberikan kita cobaan yang jauh melampaui batas kesabaran kita. Kehidupan bahagia yang kita jalani bukanlah dari usaha kita sendiri, tetapi adalah hasil dari kehadiran Kristus yang hidup di dalam kita. Kehidupan Kristen yang kita jalani sekarang adalah tentang hubungan yang hidup dengan Kristus, di mana Dia menjadi sumber kekuatan dan arah hidup kita. Amin. Ibu bisa kita kepada Kristus, maka Dia itu adalah yang kita.
bagi para paus, para uskup, para imam, dan para diaken. Ya Bapa, berikanlah para paus, para uskup, para imam, dan diaken untuk senantiasa membimbing kami dalam hidup mereka, untuk menjaga, memelihara, dan mengajarkan ajaran kebenaran iman gereja dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Baik itu, Bapa yang Maha Tuhan, urapilah gereja dan majelisnya, sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain. Semoga gereja dapat bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar untuk mendapatkan kemuliaan ke seluruh dunia. Marilah kita berdoa. Bagi orang muda yang di sini, biarkan kami bersamakan dan berdoa agar mampu meneladani kejalan untuk mempersilahkan hidup dan hidup tentang Allah daripada memilih pribadi sendiri. Marilah kita mohon. Mari kita satukan segala doa diri dan seperti aku yang bersama kepada kami, dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi bersama kami dengan Kristus Bapa sungguh bijaksana, segala puji syukur kami panjatkan atas kehidupan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kegiatan baptisma kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon karena kami kurang menghargai ajaran, sehingga kami lebih mengertikan dan merasakan kenikmatan sendiri. Semoga kami dapat mengikuti teladan, dan semoga kami dapat mengikuti jalan. Semoga kami dapat menjadi pemilihannya yang terbaik sesuai dengan Allah. Dan segala yang Tuhan berikan, silakan kau berkati dan menjadikan sehingga kami dapat sampai dan berjaya dalam dapat Tuhan bersama. Kristus yang kami diberikan Allah semoga Tuhan bersama dengan semoga kita semua hidup di sini dari dulu hidup di dalam Allah yang Maha Kuasa dan dalam perbuatan dari pada tahun hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terus gitu.